Selamat malam teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Sehat-sehat ya? Sehat. Sebelumnya terima kasih karena teman-teman sudah meluangkan waktunya pada hari ini sehingga kita bisa sharing tentang pendapat teman-teman semuanya mengenai video yang akan kita saksikan bersama tentang materi praktek manajemen ASN dan juga smart ASN. Tentunya masih ingat ya tentang pengertian manajemen ASN sama smart ASN. Yuk coba kita refresh dulu pengertian dari manajemen ASN. Mungkin Mas Beril boleh dibantu Mas pengertiannya. Terima kasih Mbak. Saya bantu jelaskan. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk mendapatkan pegawai yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktek KKN. Oke, sekarang tentang smart ASN mungkin boleh dibantu Mbak Eni untuk melanjutkan. Silakan. Terima kasih. Untuk smart ASN sendiri bisa diartikan sebagai pegawai yang memiliki kompetensi kinerja dan profesionalisme tinggi yang mampu beradaptasi dengan transformasi digital dan responsif terhadap perubahan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Eni untuk pengertiannya, mantap sekali ya karena kita sudah memahami tentang pengertian keduanya. Sekarang kita langsung menonton video tentang materi best practice smart ASN. Setiap hari, setiap orang bekerja keras, menukar waktu dan tenaga agar setiap aspek kehidupan terpenuhi. Mengurus tanah salah satunya, sebuah aset yang berharga. Karenanya, di balik sepetak tanah, butuh rangkaian data dan verifikasi. Namun, ini bukan berarti pengurusannya harus selalu rumit. Insan ATR BPN telah bekerja secara sangat cepat dan efektif. Dalam konteks ini, jajaran Kementerian ATR BPN mulai memperlakukan transformasi tata kelola kerja dalam bentuk pelayanan berbasis digital. Agar kepengurusan tanah semakin lancar, setiap individu di Kementerian ATR BPN menukar setiap detik dan tenaga, mengumpulkan data tanah dan mendaftarkannya dalam program pendaftaran tanah sistematis lengkap menggunakan aplikasi modern Survei Tanahku. Kami menginvestasikan waktu dan tenaga agar setiap kepengurusan tanah semakin mudah, merampingkan berkas manual menjadi berkas digital, sehingga akses informasi bisa dilakukan lewat aplikasi Sentuh Tanahku dan Kistaru, kapanpun dan dimanapun, untuk menciptakan pelayanan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Bahkan, detail visual dan pemetaan tata ruang bisa dilihat secara langsung melalui aplikasi Bumi. Sebuah ekosistem data ruang dan pertanahan, efisiensi untuk setiap orang, yang setiap hari terbangun, bekerja, dan memaksimalkannya. Bersama-sama memperbaiki birokrasi, meningkatkan investasi, berkontribusi menggerakkan roda ekonomi. Inilah yang sedang kami lakukan. Inilah yang akan kami wujudkan untuk mewujudkan layanan yang profesional, terpercaya, dan berkelas dunia di Kementerian ATR BPN. Jadi seperti itu ya teman-teman tentang videonya, luar biasa sekali ternyata transformasi digital yang telah dilakukan oleh Kementerian ATR BPN melalui aplikasi Sentuh Tanahku. Dari video tersebut tentunya kita bisa membandingkan ya antara kondisi sebelum dan setelah adanya transformasi digital. Terlihat sekali bahwasanya pemohon itu sangat repot dalam menyiapkan berkas dan harus meluangkan waktu untuk bisa mengurus permasalahan pertanahan. Belum lagi jika ada persyaratan yang kurang. Namun dengan adanya aplikasi Sentuh Tanahku, proses menjadi lebih mudah, bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun, serta kita bisa mengetahui progres dari pengajuan kita. Nah mungkin dari teman-teman lain silahkan yang mau berpendapat. Betul sekali Mbak Anida ya, bahwa yang ada BPN dan kementerian sangat aktif bisa menyesuaikan dengan kondisi kemajuan teknologi ya. Jadi kedepannya kalau misalnya tidak ada transformasi secara masif mulai tahun 2024 kalau misalnya kita ingat tempat kita itu hanya akan dipenuhi oleh berkas warga, buku tanah, rekaman listrik, dan itu
Tinggal kedepannya perlu support dari pemerintah dalam bentuk regulasi yang kuat ya, sebagai payung hukum bahwa data digital ini bisa menjadi alat bukti hukum yang sah dan mengikat seperti nanti kedepannya akan ada sertifikat elektronik seperti itu. Izin kawan-kawan ingin menambahkan, jadi terkait dengan Kementerian ATR BPN, kita tahu bahwa kementerian kita ini bergerak secara dinamis gitu, mengikuti perkembangan zaman untuk memberikan pelayanan secara digital bagi masyarakat. Melihat masa depan yang akan datang ini, aspek digitalisasi itu merupakan bentuk dari memberikan pelayanan bagi publik yang vital gitu. Jadi aspek digital merupakan sebuah pelayanan publik yang sangat vital dan merupakan suatu keniscayaan. Maka Kementerian ATR BPN tentu tidak mau ketinggalan gitu dalam memberikan kontribusi, salah satunya melalui aplikasi Sentuh Tanahku dan ada hak tanggungan elektronik gitu, yang merupakan contoh dari bagian dari digitalisasi pelayanan Kementerian ATR BPN. Hal ini sebenarnya selaras dengan materi yang pernah kita pelajari mengenai materi Smart ASN yang membahas terkait prinsip praktik digital, yaitu menyediakan pelayanan inklusif dan responsif yang mendorong pekerjaan digital. Ya, sekian pendapat dari saya. Mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan. Terima kasih. Mungkin yang mau menambahkan? Udah cukup ya mungkin ya, karena di sini saya sangat setuju ya dengan pendapat teman-teman semuanya, di mana saya bisa menyimpulkan bahwasanya Kementerian ATR BPN ini tentunya telah beradaptasi dengan adanya transformasi digital, yaitu dengan menciptakan berbagai aplikasi pertanahan yang dapat mempermudah maupun mempercepat proses pertanahan. Namun harapannya, semoga dengan adanya transformasi digital ini Kementerian ATR mampu memberikan pelayanan profesional, terpercaya, dan hingga mencapai ataupun berkelas dunia yang dapat diimbangi dengan kemampuan pegawainya untuk menggunakan aplikasi tersebut dengan baik. Jadi itu ya teman-teman mengenai materi Smart ASN. Dan yang selanjutnya kita teruskan dengan materi best practice. Berikut ini ada video mengenai contoh tentang best practice dari materi manajemen ASN. Langsung aja kita tonton video berikut ini. Pulang mana, Bu? Dia orang Batak. Pulang? Pulang aja sini, pulang mana? Saya bagian pas. Oh, tapi nggak sini kan? Bapak, waduh, tak apa-apa nanti ya. Di pos aja. Ale, sini. Kita saksikan bersama, tentunya kita tahu ya bahwasanya video yang kedua ini berlawanan dengan yang pertama tadi kita lihat. Ternyata masih ada oknum yang bekerja tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Padahal saat ini pemerintah sedang gencar untuk mewujudkan ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, kode etik, bersih dari KKN, serta bebas dari intervensi politik demi terwujudnya kebersamaan. Nah, kalau menurut saya sendiri sih, kejadian tadi itu disebabkan oleh faktor internal, misalnya tuntutan ekonomi maupun gaya hidup yang tinggi, serta rendahnya etika dan moral. Sedangkan ditinjau dari faktor sistem, mungkin ada celah yang membuat mereka ini, para oknum, tetap bisa melakukan hal-hal yang negatif tersebut. Itu sih kalau menurut saya. Nah, mungkin ada tambahan dari teman-teman lainnya. Izin menambahkan, saya setuju dengan pendapat Mbak Vanessa. Penyebab lainnya timbul oknum ASN seperti di video tadi juga karena adanya faktor kultural dan budaya organisasi yang tidak dibenarkan. Itu dimulai dari staf hingga atasan itu sendiri. Budaya yang terbentuk di suatu lembaga yang berjalan terus-menerus terhadap tindakan pungutan liar ini dapat menyebabkan pungutan liar sebagai hal yang biasa. Menjadikan para ASN bermental kerja hanya untuk uang dan mengesampingkan kode etik dan kode perilaku ASN yang berlaku, yaitu tidak melaksanakan tugasnya dengan jujur dan tidak bertanggung jawab, serta penyalahgunaan wewenang dan jabatan. Tambahan lagi, menurut saya bekerja itu adalah ibadah ya teman-teman, bukan sekadar mencari uang. Makanya kita sebagai ASN harus bekerja dengan ikhlas, melayani masyarakat dengan baik, dan rela berkorban untuk mewujudkan harapan para masyarakat. Sekian dari saya, mungkin dari teman-teman ada tanggapan lagi? Jadi saya tambahin dari dapat presentasi ya, bahwa
menjadi ASN itu memang pengabdian yang tulus penuh hati, yang pengertian bahwa kita itu bekerja sudah digaji dan dibayar oleh rakyat. Jadi juga seharusnya sebagai wujud terima kasih kita adalah memberikan pelayanan dengan prima tanpa memberatkan masyarakat, apalagi meminta data pungutan liar. Jadi adanya tindakan OTT seperti itu seharusnya mencoreng sama baik instansi kita ya. Maka dari itu kita sebagai penerus tongkat estafet roda pemerintahan tidak seharusnya mengikuti jejak pendahulu kita dengan karakter yang tidak akuntabel. Mohon izin, saya ingin memberikan pendapat lanjutan dari Mas Ardian terkait dengan video yang baru saja kita saksikan. Saya ingin memberikan reaction atau pendapat tentang konten video tersebut. Terkait dengan video yang baru saja ditayangkan, kita dapat mengetahui bahwa dalam video itu oknum yang ditangkap itu merupakan ASN dari kementerian kita. Kemudian tertangkap tangannya, dia meminta uang sejumlah 5 juta rupiah dari masyarakat yang sedang bersengketa masalah tanah tersebut. Nah, jika kita mempelajari substansi tentang manajemen ASN, tentu di dalam manajemen ASN itu tidak terlepas dari materi yang namanya kode etik dan kode perilaku ASN. Berdasarkan kode etik dan kode perilaku ASN menegaskan bahwa tidak menyalahgunakan tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri dan atau orang lain gitu. Sangat jelas bahwa hal ini telah dilanggar gitu oleh oknum ASN tersebut. Berdasarkan video yang baru saja kita saksikan, kemudian dasar hukum dari kode etik dan kode perilaku ASN diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dan diatur juga di dalam peraturan teknis berupa Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS. Oknum ASN yang telah melakukan pelanggaran kode etik dalam video tersebut, jika merujuk pada pasal 87 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, masuk dalam kategori pelanggaran disiplin PNS tingkat berat, sebab meminta uang sejumlah 5 juta rupiah dari masyarakat yang sedang bersengketa masalah tanah dapat dikatakan sebagai tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan atau pidana umum. Serta konsekuensi bagi ASN tersebut adalah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai ASN dan diproses sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku. Demikian jika ingin menambahkan dari perspektif hukumnya, saya persilahkan. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Saya akan menambahkan rekomendasi untuk pengendalian penyimpangan ASN, yaitu ada 3 rekomendasi. Yang pertama, melakukan pembinaan agama, moral, dan etika antara lain melalui penyuluhan di bidang keagamaan, etika, dan hukum di lingkungan instansi pemerintah pusat atau daerah. Kedua, selain itu, kita perlu diperluas agenda reformasi birokrasi hingga ke tingkat daerah supaya praktik-praktik korupsi dapat ditekan, menegakkan sanksi yang tegas terhadap pelaku korupsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, optimalisasi fungsi pengawasan atau kontrol. Perlunya penguatan pada inspektorat pusat atau daerah dan pemberian jarak antara inspektorat dan inspektorat tidak mudah terintervensi oleh kepala daerah ketika ada temuan. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih teman-teman semuanya, diskusi yang luar biasa terkait dengan best dan bad practice ASN. Mudah-mudahan melalui diskusi tadi ini kita bisa mengambil manfaat dan juga mampu mengaplikasikan best practice di satuan kerja kita dan menghindari bad practice tentunya sebagai wujud integritas. Saya rasa cukup ya untuk kegiatan hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Selamat malam teman-teman semuanya dan sehat selalu. Sampai jumpa. Ya, terima kasih teman-teman.